Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kedai Jajan YouTube channel. Kali ini kita udah di saya Cinepolis lagi nih. Jadi malam ini kita mau nonton film Weapons ya. Oke, langsung aja. Langsung beli tiket. Mungkin ada Weapons itu jadi horor ya, horor unsolved tentang apa namanya, satu kelas saya hilang semua ya, satu kelas kan ya, anak-anaknya itu hilang semua. Jadi kita lanjut ya pas beli tiketnya. Oke guys, sebelum kita beli tiket film Weapons 2025, boleh di subscribe dulu ya Kedai Jajan Rasa YouTube channel, di like juga video kali ini. Terima kasih. Oke, kita beli tiketnya di sini ya. Ada di tempat duduknya, biru yang kosong layarnya. Iya. Jakarta kali ini. Jakarta aja ya. Jakarta 10-11 ya. Nggak apa-apa ya. Sengaja ya. Biar kita J10-11 ya aja. Oh gitu. Oh ya udah berapa? Oh ya udah 9-10 udah kalau gitu. Oke, tiketnya udah dibeli nih ya. Jadi kita kayak masuk nih. Udah mulai agak sepi sih dia. Nanti kita lanjut lagi pas masuk studionya deh. Oke, nanti lanjut lagi ya. Oke, kita masuk. Oke, kasih. Oke, yuk kita masuk ke studio film Weapon. Film Weapon ini film horor ya. Sepi sih, mereka jauh-jauh. Tiga. Hah? Iyalah. Apa? I love you. 9-10. What's going on? Oke guys, kita nonton film Weapons dulu, nanti kita review filmnya deh. Ini film horor ya. Since the move, Tim and I Siapa artisnya tuh? haven't been on the same page. Josh Brolin, si Thanos. Please, do you love each other? Maybe we're Oke, alhamdulillah nih kita udah di stasiun Cilebut lagi ya, jam oh, iya 50 jam 1:50 jadinya, jam 00.50. Oke, alhamdulillah tadi kita udah selesai nonton film apa namanya, Weapons ya. Jadi ini film, tadi kita kira tuh film horor ya, memang jadi salah satu film yang disarankan sama Joko Anwar ya, nggak salah ya. Iya, jadi Weapons ini juga tuh saya juga ngeliat rekomendasi tuh, ini 3 film Warner Bros. Warner Bros kan? Bukan online cinema. Oh ya, cinema. Kalau WB tadi kan soalnya gitu ya, ada 3 tuh film yang 2025 tuh lagi naik banget. Itu film Final Destination, Weapon, sama apa lagi tuh? Sinners. Oh iya. Michael Bay. Oh iya, kalau yang nomor 1 tuh sekarang yang lagi naik Sinners ya. Kalau Sinners mah versi ini sih iblis yang gak ketolong, memang iblis dari neraka lah gitu. Human. Oke, ini kita ngebahas film sedikit ya, review. Kayaknya di Indonesia udah lumayan lama juga, dan emang di Amerika pertama kali keluar itu 8 Agustus 2025. Kalau di Jakarta atau Indonesia itu tanggal 6, biasa 2 hari lebih cepat ya. Jadi udah kita reviewnya yang singkat aja. Tadi kita nonton film, ini tanggal 17 Agustus ya kita nontonnya.
pas lagi kemerdekaan Indonesia, DKI Indonesia, Republik Indonesia ke 80. Dan ini sedikit informasi, hari ini kita keliling Jakarta dan ini naik LRT, MRT, KRL dan Transjakarta semuanya bayar hanya Rp80. Oke, promo kemerdekaan. Oke, saya ngebahas Vipers dari mana nih? Dari awal juga kita udah lumayan ngantuk sih dari pagi keluarnya. Pulang sampai pagi awalnya lagi. Itu kan kayak underestimate ya. Iya. Pas lihat kalau misalkan iklan-iklannya tuh di kalau mau nonton film tuh kan suka lewat-lewat, cuman apa ya sedikit-sedikit penasaran aja. Cuman karena ada Josh Brolin tuh, Ya, lumayan kali ya. Terus ya. pas kapan ya? Ya pas lagi mau penayangan itu mungkin kalau kayak Sines Indonesia mungkin mereka dapat special screening ya. Iya. Belum akhirnya launching itu di hari Rabu. Mereka jadi kalau nggak salah nemuin itulah tulisannya Joko Anwar di Facebook tuh. Buat yang bosan sama film-film thriller yang cuman gitu-gitu aja katanya, buruan nonton nih film, nggak usah nonton trailernya, nggak usah baca sinopsisnya, udah langsung nonton aja, lu bakal apa kata dia, tercengang apa gitu lah pokoknya. Jadi bikin penasaran kan, ini seorang Joko Anwar aja sampai bilang kayak gitu. Yang kita salut sama film-film Joko Anwarnya menyarankan nonton film ini gitu. Iya, kita udah kalau mau hal yang trailer mau udah nonton ya. Iya. Sinopsis sering sih, ya. cuman ya udah jadi nonton trailer. Akhirnya baru kesempatan sekarang ya. Iya. Dan benar dong, beberapa itu yang reviewer film yang suka kita tonton di YouTube tuh udah mulai munculin. Aduh jangan dulu dah. Jangan dulu, itu emang beberapa mereka. Iya, karena udah lumayan lama juga di ratingnya Indonesia ternyata gitu. Kita lagi nggak nge-film kemarin tuh. Saya malah sebenarnya kalau lagi tadi masih kekejar waktu atau filmnya masih ada, mau 2 film kita mau sama Nobody 2 kan, film area anak Indonesia juga tuh kan gitu. Cuman malah udah agak turun, jadi jamnya nggak bisa diakurin gitu. Ada itu siang hari doang ya. Jam pertama. Karena banyak film yang baru yang keluar sih, jadi udah mulai turun gitu. Pokoknya ini film Weapons ini awalnya kita kira itu horor ya, nah, ternyata memang totally ini film thriller gitu. Thriller misteri. Iya, thriller misteri pokoknya. Teka-teki lah gitu. Iya. Yang buat suka apa ya, penasaran atau enggak ini apa sih gitu. Tapi ini mengerikan loh, thriller itu kan ya thrilling ya. Maksudnya emang benar-benar buat yang agak parnoan, apalagi kalau misalkan wah parah sih kalau nonton ini. Iya. Iya, terus di akhir film saya ngasih clue dan ini brand new style gitu, horror movie atau thriller movie gitu, karena karakter baru banget gitu. Kalau jump scare memang ada, karena memang itu yang bikin peminat atau penonton gila lah gitu, maksudnya itu jump scare keren banget gitu. Tapi jump scare-nya tuh nggak basi loh. Iya, baru semua gitu. Sebenarnya kalau ya kan karena jadinya kalau dikira tadi film horor itu ternyata bukan film horor, ini film thriller gitu. Jadi basicnya itu kekuatan magic gitu. Jadi di sini kayak witch gitu ya, tentang kekuatan magic. Ya kembali lagi kalau misalkan dari trailernya itu kan memang ada satu kelas yang hilang semua gitu. Di situ awalnya mulainya di situ dari 17 anak yang hilang berarti ya. Dari 18 anak 17 anak yang hilang, cuma ada satu yang hidup gitu apa. Jadi ceritanya kayak ada hari berkabung lah, atau hari pengen mulai lagi di sekolah, hari berkabungnya selesai gitu. Cerita awalnya tuh memang ini juga salah satu artis yang ngejoin di sini cuma Josh Brolin ya gitu, maksudnya si Thanos kan udah itu doang, sisanya sih artis-artis biasa. Nah, oh ya Benedict Wong, sorry Benedict Wong juga di sini punya porsi juga, dia termasuk artis utama lah gitu. Benedict Wong tuh si ini Avenger itu. Terus ini yang terbaru tuh si pemain film Fantastic Four yang jadi Silver Surfer ya, Silver Surfer. Oh ya, Silver Surfer ya. Yang jadi di sini baru kelihatan wujud aslinya gitu, cewekannya. Kalau itu dia jadi manusia silver yang lampu merah kalau yang. Ada yang mau diceritain nggak tapi atau ini aja? Pokoknya ya poin-poin aja. Iya, kalau sinopsisnya mah udah banyak nonton lah. Kalau secara garis besar kan itu ya, kisah tentang anak yang tiba-tiba hilang di dalam satu kelas gitu. Anaknya tuh barengan gitu. Jam 2.17 pagi gitu ya, dan itu mereka secara misterius tiba-tiba hilang. Diselidiki lah. Jadi ini filmnya tuh kayak dari point of view ya. Iya benar. Beberapa orang
diliatin persatu. Tadinya tuh sempat dilihat keseluruhan, Nah, terus awal, akhirnya ya. misalkan pertama itu kan yang ibu gurunya tuh namanya kan Justin tuh. Ya, Dustin. Gladys ya? Uh. Justin siapa sih? Dustin pakai D. Gendis. J udah. Ya, bukan Justin, Oh. Dustin ya. Ya itulah. Makanya Dustin ingetnya malah si kampret juga. Nah itu pokoknya dari si ibu itu Komika. hampir keseluruhan, terus nanti baru yang part-part nanti ada kepala Ya, sekolahnya, terus ya. ada teman yang polisi. Iya benar. Ya. Terus ada Iya gini. videonya dari wali muridnya. Awalnya diceritakan hampil full story lah gitu. Nah, terus habis itu point view. Pertama itu Dustin gurunya karena memang dia itu, kedua terus ke si Brooklyn. Terus ketiga ke si Alex, ya kan ya bener deh. Alex dulu kan. Terus lanjutnya baru ke si Wong gitu. Tadi saya kira malah kok point of view-nya ini maksudnya takutnya nggak nyambung kemana ke kisah utamanya gitu, ke tentang hilangnya 17 anak ini. Ternyata keren, masuk semua gitu. Jadi kembali lagi ini bukan film horor ya. Jadi kalau jam sekarang ada ini tentang kekuatan, jadi di sini kekuatan sihir, jadi witch gitu. Jadi kalau kisah utamanya, jadi ini yang punya kekuatan utamanya atau punya front enemy-nya lah itu, dia nenek-nenek gitu kan. Pokoknya kakak dari satu keluarga yang akhirnya jadi korban dia juga. Alex itu yang bocah iya, selamat yang itu. selamat, yang amat Alex siapa namanya? Alex Lily ya. Tapi kan diselamatin tuh dia, malah nggak taunya dia entah di dunia mana gitu atau di mana, jadi nggak pernah ketemu 15 tahun. Datang ke rumah itu malah jadi dia tuh sakit, dibilangnya kan sakit banget, cuman dia bisa yang ngerawat gitu. Kalau di rumah sakit malah nggak ada. Jadi dia tuh kayak reheal gitu, maksudnya proses penyembuhannya itu dari ngambil jiwa gitu, karena memang punya kekuatan dari itu. Di sini juga belum dijelasin sihirnya itu dari mana atau apa gitu, jadi kayak langsung black out aja, langsung masuk ke kekuatannya dia gitu. Di sini juga kalau misalkan ada apa penampakan itu, jadi itu ya kayak badut gitu, maksudnya di make upnya gitu, rata-rata tuh kayak itu banyak. Kalau dia pokoknya orang sakit yang proses penyembuhannya bisa dari ngambil jiwa-jiwa. Nah makanya anak kecil kenapa dipakai? Karena anak kecil lebih sehat, lebih inilah, bisa lebih diambil. Sedangkan mereka nggak mati ya, kayak diambil di ituannya doang. Soalnya gitu, jiwanya kosong. Kalau di sini tuh kayak di santet. Santet ya, jadi kayak ya kalau proses Sukmanya santetnya. tuh diambil. Kalau ini bisa disuruh ngebunuh, bisa ini ya, pokoknya bener tentang kayak dukun aja, ini mah kekuatan dukun versi mereka gitu. Medianya yang udah kayak media sih, iya. yang dulu itu pakai rambut Ya, sama rambut, darahnya darah, yang nyuruhnya kayak punya kekuasaan gitu, Nah pakai itu darahnya. pakai apa itu? Ritualnya itu. Ritual apa? Oh iya, ritual santet. iya ritualnya sih tetap aja kayak garam, nggak boleh ngelewatin gitu kan. Terus pohon, dia pada pohon. Nah itu kekuatannya di pohon. Kekuatan itu iya. Jadi pas si Gladys itu pindah ke rumahnya si Alex itu, Iya. dia bawa pot. Nah itu pohon Iya. itu berisi pohon. Oh iya, ranting oke. itu. Jadi baru enggak saya. Tadi juga baru mau bilang gitu. Kayaknya pohon nggak terlalu pengaruh. Ternyata bukan pohonnya. Yang jadi kekuatan hebatnya itu dari pohon, tapi diambil rantingnya. Ranting yang berduri-duri itu. Jadi duri itu, ya pohon itu emang kekuatan utamanya. Cuman di situ kayak nggak terlalu diceritain pohonnya gitu. Malah ceritain tuh ranting itu bisa buat nyuruh orang ngebunuh orang lain, buat apa namanya? Tapi kalau udah kena darah Iya, gitu, udah kena. sama si Rambut sama rambut yang barang-barang, targetnya dia kalau lah. nggak barang lah gitu kan, kayak yang anak-anak itu kan anaknya dia ngumpulinnya pakai jadi kan kata neneknya kalau misalkan mau ibu bapak lu sehat atau nggak mati gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh tadi aku tidur. Sempet ketiduran itu ya saya, karena kita dari pagi. Jadi tuh anaknya si Alex ini disuruh ngumpulin semua. Tadi saya kira kan yang bully dia gitu, ternyata bukan, disuruh sama neneknya, disuruh sama bibinya ini Gladys Ann itu, Aun. Nah dia disuruh ngumpulin semua barang teman-temannya gitu di kelas. Nah jadi dalam satu proses itu, lagi acara olahraga, si Alex malah balik ke kelas, dia ngumpulin kayak nama di box-box. Itu kan berarti kan anak-anak sendiri yang buat tuh, jadi hasil karya mereka udah pasti dah tuh jadi barang-barang mereka. Nah dari situ tuh. Nah kembali lagi itu kan dari point of view si Alex itu gitu. Jadi 2.15 malam si neneknya lagi prepare
Dia nggak tahu kalau si Alex nih mau diapain tadi kan yang nama-nama itu. Akhirnya nama-namanya dirobek-robek, masukin ke air, dikasih darah, dikasih ranting itu juga biasa tuh kan ranting kekuatannya. Jam 2.17 pada lari kan, yang anak-anak itu kan jadi jam 12.7 dari jam 2.17 itu kan hilangnya kan. Lari itu semuanya masuk ke rumah si Alex pada ketakutan gitu kan. Itu mas seremnya sih, maksudnya rakit-rakit juga kayak CGI ya, pas anak-anaknya mulai liar dan mulai ngebunuh-bunuh ini punya nenek-nenek. Itu di situ awalnya jadinya Alex yang benar-benar totally ngebantu neneknya karena takut supaya neneknya tuh nggak nyakitin bapak ibunya. Iya, enggak bapak ibunya, iya bibinya si Alex yang jangan sampai ibu bapaknya disakitin. Apa tadi enggak yang orang tuanya nusukin garpu ke muka tuh kan, itu juga kan gitu. Jadi awalnya tuh kenapa si Alex nurut gitu, karena dia kasih lihat ketakutannya gitu. Kalau kamu berani menceritakan ini ke sekolah, ke siapapun, living live lah kalau dia bilangin, siapapun yang hidup, tentang kejadian di rumah ini, tentang orang tuamu, langsung dipatahin kan rantingnya di depan si Alex. Oh, ibu bapaknya nusukin garpu ke muka aja. Itu anak kalau Gitu. nggak jadi psikopat, Iya. keren sih. Maksudnya dia mentalnya ya, si Alex itu kasihan banget loh. Ini sih sebenarnya pahlawan Bocah utamanya itu. malah si Alex sih. Alex tuh satu, Kecil banget loh Heeh. anaknya. iya paling Kasihan. Udah dibully gitu di sekolah, dibully dibully. lagi. Makanya dia Dia dibuat harus mentalnya. hadapin itu, terus Kenyataan nyelamatin itu. orang tuanya, ya Allah. Orang bayangin tiba-tiba bapak ibunya Kasihan. harus ada bibinya datang katanya sakit. Terus udah habis gitu bapaknya nggak jemput lagi, nggak taunya bapak ibunya udah jadi kaku di rumah gitu kan, udah Bibi jiwanya nggak tahu diri diambil. itu sih anak. Terus habis itu diancam nggak boleh bilang ke siapapun. Terus apa namanya, orang tuanya penusuk-nusukin, makanya si Alex nurut tuh kan di situ. Terus habis itu nyuapin ibu bapaknya gitu kan. Nah, apa namanya, pas lagi ini jadi nggak bisa makan tuh, tapi supaya bertahan hidup harus tetap disuapin. Nah setelah 17 temennya datang itu yang malam jam 17, mereka kan tetap harus hidup walaupun jiwanya sambil diambilin sama bibinya tuh, dia harus dimakan. Jadi semua teman-temannya si Alex yang nyuapin itu setiap hari, jadinya dia nyuapin 19 orang, 17 temennya sama 2 orang tuanya kan, suapin setiap malam tuh. Jadi dia setiap hari pulang sekolah sambil belanja yang sop ayam kalengan gitu, jadi nyuapin bapak ibunya supaya hidup. Buset, itu udah pahlawan utamanya malah anaknya, sampai si Alex lah sampai terakhir itu yang nyelamatin bapak ibunya malah yang jadi pemegang kekuasaan sihir tertinggi dia malah yang akhirnya sampai bibinya bisa ikut mati lah gitu. Semuanya kembali, walaupun endingnya nggak terlalu diceritain bahagia gitu, cuman udah Dia orang makan-makan. iya ya. Mamam kau bibi. Jadi bibinya malah Bibi dicabik-cabik tahu sama diri, anak-anak tahu. itu. Anak-anaknya nanti bakal dijemput sama orang tuanya masing-masing, walaupun punya trauma sendiri soalnya udah melakukan yang tidak disadari gitu kan. Jadi prinsipnya cuma si Broslin ngebawa anaknya, terus si Alex orang tuanya udah kembali lagi, walaupun habis itu di close gitu kan. Ya dibilang nggak happy ending, tapi udah selesai salah. kasusnya, ya dibikinin nih. Kemungkinan sih kalau berhasil pasti ada lanjutannya lagi sih, udah pasti banyak yang diceritain, soalnya banyak yang belum jelas gitu. Di sini kita harus benar-benar nonton 2 kali sih, nanti juga kita harus nonton lagi gitu, karena ya emang film pertama, jenis film pertama yang harus kita pelajarin lagi dan lagi. Biasa nanti kita baru ngeliat review si Cocok nih. Ini siapa namanya gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Iya. Gitu ya. Jelas gitu aja dah. Alhamdulillah nih film ya pokoknya one kind new movie gitu ya. Apa namanya, thriller movie ya. Jenis baru banget bener-bener yang disaranin Joko Anwar ya masuk akal sekarang gitu. Dibilang serem nggak terlalu serem, tapi kisahnya buset tegang banget gitu. Ya banget thriller sih ya. Nggak serem dari mana? Iya sih. Kalau saya bukan hantu kalau ini kan. Astagfirullahaladzim. Itu ya tadi kita tuh kalau kebiasaan nonton itu senangnya di baris yang Paling depan. depan jadi Sana kanan kiri itu kosong. Kosong. Itu adegannya di mana orang-orang yang terkena sisir itu larinya tuh kayak Naruto tuh. Iya. Lari itu ngeri loh. Wih, nggak serem gimana? nggak udah serem. kayak diambil jiwanya semua Nah, itu itu kosong mengerikan bener, banget tuh sampai ke bawah. Ih, itu Iya. kayak ada orang. Itu jam scare-nya parah dah. Iya, jam sekian. Parah, nggak kayak ya udah. Ini juga Asian tadi luar entah negeri. makanya kita mau tes nonton lagi kalau di rumah udah ada gitu, kapan lah Asian gitu. luar negeri udah pokoknya dah. Warnanya Jam tuh scare. kagak agak gelap, apa tadi mekaniknya kurang gelap, maksudnya sampai bener Enggak, kayak kayak black film banget bener. gitu. Iya sih kemungkinan gitu, cuman ya Emang kita lihat aja dibuat nanti. pelan gitu. Sadis banget sih, pas kaget-kaget ya itu karena ini hantu sih yang terlihat tuh kayak badut-badut gitu lah. Udah gitu dia peletakannya jadi kayak nggak expect dia bakal muncul dari situ gitu. Iya. Jadi yang ada mengumpat
lompat dan mengumpat gitu, astagfirullah gitu. Iya, pokoknya Astagfirullah. jam scare-nya keren gitu, jam Astagfirullah, scare sampai ada yang bikin pokoknya udah. Iya. Wajib Parah, banget. parah. Kalau Joko Anwar suruh sih kayaknya kita harus turut sih, maksudnya emang pasti keren banget. Bagi si Joko Anwar sendiri pun ini hal yang baru gitu. Tentang pasti dia punya ide baru nih sekarang film jenis-jenis film baru lagi pasti dari inspirasi ya. Ya udahlah sekian dulu nih, kita langsung kasih rating aja. 9. Iya, keren ini. Saya nggak punya niat sama sekali karena ini ide nonton Weapons malah istri saya yang ngajakin gitu. Karena ya ada informasi-informasi. Saya juga 9 ratingnya karena memang keren banget film. Saya sepanjang film udah ngomong ke istri gitu, wah ini film jenis baru karena bukan horornya Amerika gitu, tentang witch ini tuh tentang perdukunan gitu kayaknya. Mungkin ada, cuman kayaknya baru diangkat lagi nih gitu. Kalau misalkan abis ini banyak filmnya, berarti ini termasuk, bukan promotor apa sih namanya, yang pertama kali one of kind gitu. Ya itu aja lah gitu, pokoknya kayak yang sponsorin film-film kayak gini lagi. Keren-keren ya. Oke, sekian dulu ya. Sekarang udah jam 1 lebih, kita mau arah pulang ke rumah stasiun Cilegon. Jangan lupa di-subscribe, di like juga video kali ini nih, kita nonton film edisi nonton bioskop lagi nih. Hampir mau ke film 300 ya nggak salah. Thank you for watching this video. The next video di Gereja Jelas YouTube channel. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.